Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Sebelum kita masuk ke pembahasan suhu dan kalor, adik-adik perlu tahu nih apa itu sumber energi panas. Jadi sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Yang pertama ada matahari, api, listrik, dan gesekan antara dua benda. Selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara suhu dan panas. Nah, anak-anak, suhu. Yang pertama kita akan bahas suhu dulu. Jadi, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu adalah temperatur. Alat mengukur suhu disebut termometer. Lalu, satuan suhu disebut derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Selanjutnya, panas. Energi panas adalah energi yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Panas nama lainnya adalah kalor. Panas adalah kalor. Alat pengukur panas disebut kalorimeter. Satuan panas disebut kalori. Kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan bahas hubungan antara suhu dan panas. Jadi, keduanya ini memiliki hubungan. Energi panas atau kalor yang diserap suatu benda dapat mengubah suhu benda tersebut. Contohnya, air yang dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu. Lalu, selain itu, panas juga dapat mempengaruhi wujud benda. Contohnya, es batu yang diletakkan di piring. Lama-kelamaan akan mencair karena pengaruh kalor dari udara. Nah, selanjutnya, perubahan benda akibat perubahan suhu. Jadi, di sini ada pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda akibat panas. Lalu penyusutan adalah perubahan suatu benda karena adanya penurunan suhu. Di sini perubahan benda akibat perubahan suhu yang pertama ya adalah pemasangan kaca jendela. Nah, adik-adik, muai luas dapat diamati pada kaca jendela. Pada saat suhu udara panas dan suhu kaca menjadi naik sehingga terjadi pemuaian, maka kaca memuai lebih besar daripada pemuaian bingkainya. Akibatnya, kaca terlihat terpasang sangat rapat pada bingkai. Benda yang mengalami muai luas akan menjadi lebih besar daripada semula. Oleh karenanya, pemasangan kaca jendela ini diusahakan bingkainya lebih besar daripada ukuran kaca agar kaca tidak pecah. Lalu, kabel listrik dan telepon. Pemuaian pada kabel jaringan listrik ini termasuk dalam pemuaian panjang pada zat padat. Pada siang hari, kabel jaringan listrik yang terbuat dari serabut tembaga ataupun tembaga pejal dapat memuai karena adanya panas matahari yang menyebabkan kenaikan suhu pada kabel tersebut. Oleh karenanya, di sini pemasangan kabel dibuat longgar ya membentuk huruf U antara tiang satu dengan tiang lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya proses pemuaian pada kabel listrik. Selanjutnya adalah ban dan balon. Nah, adik-adik kita dianjurkan atau disarankan untuk tidak mengisi penuh ban dan balon dengan udara. Hal ini akan berakibat buruk ketika terjadi proses pemuaian. Ya, jadi ketika terjadi proses pemuaian, ini dapat melampaui batas elastisitas karet ban yang akan menyebabkan ban pecah. Oleh karena itu, dalam mengisi ban sepeda tidak boleh terlalu banyak agar memberi ruang untuk gas yang memuai dan peningkatan gas ini agar tidak menekan karet ban yang dapat menyebabkan letusan. Nah, adik-adik selanjutnya adalah sambungan pada rel kereta api. Nah, pada siang hari dan suhu meningkat, batang rel akan memuai sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan, yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Nah, ketika rel menjadi bengkok, hal ini akan berakibat buruk ya pada proses perjalanan kereta api. Oleh karenanya, di sini diberikan celah ya pada pemasangan sambungan pada rel kereta api. Nah, selanjutnya adalah pemuaian pada gelas kaca. Gelas kaca dapat pecah ketika dituangi air mendidih karena pada bagian dalam gelas kaca tersebut telah memuai. Sementara pada bagian luar gelas kaca belum mengalami pemuaian. Pemuaian tidak merata ini terjadi karena panas yang diterima pada permukaan juga tidak merata, maka gelas pun akhirnya retak atau bahkan pecah.
Nah, contoh pemuaian berikutnya adalah pada penggunaan termometer. Proses pemuaian yang terjadi pada termometer terjadi ketika cairan pengisi termometer, air raksa, atau alkohol yang berada di dalam termometer akan meningkat ukuran panjangnya akibat panas. Pemanjangan ini besarnya berbanding lurus dengan suhu udara di sekitar termometer. Nah, adik-adik, demikian pembahasan kita mengenai suhu dan kalor atau suhu dan panas. Semoga adik-adik paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.